Jemaat yang diberkati oleh Tuhan kita Yesus Kristus, ibadah keluarga pada petang malam hari ini kita akan segera mulai. Untuk itu, jemaat yang ada di rumah dan kami yang bertugas di dalam rumah doa Tuhan ini, mari jemaat kita mengambil saat teduh. Ibadah keluarga pada saat ini akan dilayankan oleh Bapak Diaken Harold Holatila. Jemaat, mari menghadap Tuhan dan menyembahnya, serta memuliakan namanya karena kasih setianya besar atas kita hingga petang hari ini. Untuk itu, mari berdiri, teduhkan hati, serta memuji kebesarannya dengan pujian Kidung Jemaat 15 ayat 1 dan 2, berhimpun semua. Menjelang malam hari ini, kami datang dan tunduk di hadapan-Mu ya Tuhan, seraya menaikkan syukur atas pemeliharaan-Mu kepada kami, umat-Mu, sampai dengan saat ini. Kesehatan, kekuatan Engkau berikan, begitu juga nafas hidup yang selalu kami rasakan di setiap waktu. Terima kasih Tuhan. Petang malam hari ini kami akan beribadah keluarga melalui live streaming di rumah masing-masing dari sektor 1 sampai dengan 10. Dan kami, liturgos, pemandu lagu, organis, dan tim multimedia yang ada dalam rumah doa ini, begitu juga dengan pelayan firman pada malam hari ini. Engkau berkati kami semua Bapa, Engkau hadir di tengah-tengah jemaat-Mu yang ada di rumah masing-masing. Dan kami yang ada di sini, serta menuntun ibadah ini dari awal sampai dengan selesainya. Pelayan firman Bapak Diaken Harold Holatila yang akan memimpin ibadah serta menaburkan firman kebenaran-Mu, Engkau berkati. Engkau juga memampukannya seturut dengan kehendak-Mu. Inilah doa permohonan kami, dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa, menyerahkan ibadah ini ke dalam tangan pengasihan-Mu. Amin. Mari jemaat Tuhan, kita bermazmur pujian yang terambil di dalam Mazmur 118, ayat 1 sampai dengan 9, kita akan baca secara berbalasan. Saya membaca kalimat-kalimat yang tercetak keluar, jemaat Tuhan membaca kalimat yang tercetak ke arah dalam. Mazmur 118, nyanyian puji-pujian.
Bersyukurlah kepada Tuhan sebab Ia baik. Bahwasanya untuk selama-lamanya kasih setianya. Biarlah Israel berkata, Bahwasanya untuk selama-lamanya kasih setianya. biarlah kaum Harun berkata, Bahwasanya untuk selama-lamanya kasih setianya. biarlah orang yang takut akan Tuhan berkata, Bahwasanya untuk selama-lamanya kasih setianya. dalam kesesakan aku telah berseru kepada Tuhan. Tuhan telah menjawab aku dengan memberi kelegaan. Tuhan di pihakku, aku tidak akan takut. Apakah yang dapat dilakukan manusia terhadap aku? Tuhan di pihakku, menolong aku. Aku akan memandang rendah mereka yang membenci aku. Lebih baik berlindung pada Tuhan daripada percaya kepada manusia. lebih baik berlindung pada Para bangsawan. jemaat. Disilakan duduk kembali. Jemaat yang diberkati Tuhan, tiba saatnya kita akan masuk ke dalam pelayanan firman. Kita akan membaca Alkitab. Namun sebelum kita membacanya, mari kita mohon tuntunan Roh Kudus di dalam doa. Mari kita berdoa. Ya Bapa, pada rangkaian ibadah sore hari ini, kami akan dasarkan, alaskan itu melalui pembacaan firman Tuhan Yesus. Urapilah kami masing-masing dengan Roh Kudus-Mu, sehingga apa yang akan kami baca dan apa yang kami mendengarkan Tuhan, melalui firman yang Kau beritakan melalui hamba-Mu ini, kami dapat mengerti, memahami, dan melaksanakan firman-Mu itu dalam kehidupan hari lepas hari. Tuhan Yesus, berfirmanlah kepada kami pada saat ini, karena kami telah siap mendengarkan. Dalam nama Tuhan Yesus, firman yang hidup, kami berdoa. Amin. Jemaat, marilah berdiri untuk mendengar firman Tuhan yang dibacakan dari Alkitab, dari Kejadian 41 ayat 25 yang mengatakan, lalu kata Yusuf kepada Firaun, kedua mimpi tuanku Firaun itu sama. Allah telah memberitahukan kepada tuanku Firaun. Demikian pembacaan Alkitab. Berbahagialah semua orang yang mendengar firman Tuhan dan melakukannya. Terpujilah Tuhan Yesus. Haleluya. Haleluya, haleluya, haleluya. Silakan duduk kembali. Baik Bapak Ibu yang diberkati Tuhan, selamat sore. Kita ketemu kembali dalam ibadah
rumah tangga di petang hari ini. Meskipun ibadah kita yang akan dilakukan melalui video live streaming, tapi itu tidak mengurangi persekutuan kita untuk beribadah kepada Tuhan. Bapak Ibu yang diberkati Tuhan, pembacaan saat ini dari Kejadian 41 ayat 25. Kalau Bapak Ibu membaca dari ayat pertama sampai 36, maka yang akan diceritakan adalah mimpi yang dialami Firaun sebanyak 2 kali. Di dalam mimpi yang pertama, Firaun berdiri di tepi sungai Nil dan ia melihat 7 ekor lembu yang gemuk yang keluar dari sungai itu. Dan kemudian muncul lagi 3 ekor lembu yang kurus. Lalu lembu yang kurus itu memakan 7 ekor lembu yang gemuk. Dan setelah dimakan, lembu yang badannya kurus tadi tidak berubah. Bentuknya tetap kurus. Setelah terbangun dan tidur lagi, Firaun bermimpi untuk kedua kalinya. Di dalam mimpinya yang kedua itu, ia melihat 1 tangkai dengan 7 bulir gandum yang berisi dan 7 bulir yang kering, kurus dan layu. Dan 7 bulir yang kurus itu memakan bulir-bulir yang gemuk. Setelah terbangun, Firaun merasa gelisah akan mimpi yang dialaminya. Ia ingin mengetahui arti mimpinya dan ia memanggil semua orang yang berilmu untuk mengartikan mimpinya itu. Tetapi tidak ada seorang pun yang mampu mengartikan mimpi Firaun itu. Kemudian datang seorang juru minum dan mengatakan kepada Firaun bahwa ada seorang di dalam penjara yang bernama Yusuf yang dapat mengartikan mimpi. Dan akhirnya Yusuf diperhadapkan kepada Firaun untuk mengartikan mimpinya tersebut. Yusuf mengatakan bahwa kedua mimpi itu memiliki arti yang sama, yaitu tanda dari Allah yang akan terjadi di masa depan. Allah akan mendatangkan 7 tahun masa kelimpahan dan diikuti 7 tahun masa kelaparan. Yusuf memberitahu untuk menyimpan cadangan makanan jika datang masa-masa kelaparan. Lalu Firaun menanyakan dari mana ia mendapatkan arti mimpi itu. Yusuf mengatakan bahwa semuanya itu berasal dari Allah. Allah yang memberi hikmat kepada Yusuf untuk dapat mengartikan mimpi Firaun. Tuhan mempunyai rencana indah buat Yusuf setelah dapat mengartikan mimpi Firaun. Dan ternyata benar, Yusuf diangkat sebagai salah satu orang yang berpengaruh setelah Firaun di bangsa Mesir. Dari sebelumnya merupakan seorang tahanan di penjara dan sekarang sudah berada di dalam istana. Apa yang dijanjikan Tuhan kepada Yusuf pada masa mudanya sudah tergenapi. Ini menunjukkan Tuhan setia pada janjinya jika percaya dan berjalan sesuai dengan kehendak-Nya.
Dan Yusuf mengerjakan dengan baik sesuai hikmat yang diberikan Tuhan. Bapak Ibu yang diberkati Tuhan, berbicara tentang mimpi, kadang kita memimpikan akan hal-hal yang baik dan kadang kita bermimpi yang buruk. Yang menjadi pertanyaan, apakah Tuhan bisa berbicara lewat mimpi kita? Jawabannya tentu bisa. Tuhan bisa berbicara lewat apapun, termasuk lewat mimpi. Jika mendapatkan mimpi yang baik, seperti diberkati dalam usaha, pekerjaan, dan keluarga, haruslah kita imani itu berasal dari Tuhan, sambil memohon agar Tuhan mengarahkan dan menerjemahkan mimpi kita tersebut. Akan tetapi, jika kita mendapatkan mimpi yang buruk, seperti mendapatkan kegagalan, musibah, dan mimpi-mimpi buruk lainnya, bisa jadi merupakan teguran dari Tuhan untuk bertobat. Mimpi buruk bisa jadi datang dari iblis melalui ketakutan dan rasa khawatir. Bahkan mimpi buruk dapat mempengaruhi pikiran kita, sehingga kita lebih mempercayakan mimpi kita dari kuasa Tuhan. Dan ini adalah salah satu celah yang iblis lakukan kepada kita lewat mimpi-mimpi kita. Adapun mimpi itu sebagai bunga tidur, seperti jika kita sedang bergumul, berpikir akan masalah dan yang kita hadapi, dan perasaan tersebut kita di bawah sadar ke dalam mimpi kita. Nah, Bapak Ibu yang diberkati Tuhan, berbicara lewat mimpi, maka pesannya akan sesuai dan selaras dengan Alkitab. Kalau tidak atau bahkan bertentangan, maka mimpi itu sebagai bunga tidur atau sebagai teguran buat kita. Dalam Yeremia pasal 29 ayat 11, firman Tuhan berkata, "Sebab aku ini mengetahui rancangan-rancangan apa yang ada padaku mengenai kamu. Demikianlah firman Tuhan, yaitu rancangan damai sejahtera dan bukan rancangan kecelakaan, untuk memberikan hari depan yang penuh harapan." Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, belajar dari Yusuf tentang mimpinya. Marilah kita selalu meminta hikmat dari Allah untuk dapat melihat tanda akan masa depan dan dapat mengantisipasinya dengan bijaksana agar sesuai dengan firman Allah. Marilah kita selalu percayakan kepada Allah akan rancangan-rancangan damai sejahtera yang diberikan Tuhan dan selalu belajar firman Tuhan, supaya kita diberi hikmat untuk mengetahui suara-suara Tuhan di dalam kehidupan kita masing-masing. Demikian renungan kita pada sore hari ini. Terpujilah Tuhan Yesus Kristus. Amin. Kita akan merespon pembacaan firman Tuhan. Kita menyanyi Gita Bakti 215, Ku ingin selalu dekat padamu. Ingin selalu dekat padamu.
Bapak Ibu, kita masuk dalam doa syafaat. Mari kita satukan hati, kita berdoa. Ya Allah, ya Tuhan kami, yang telah menganugerahkan hidup, kekuatan dan kesehatan bagi kami selaku umat-Mu. Kami bersyukur ya Allah, karena kami diperkenankan lagi untuk memuji dan memuliakan akan kebesaran nama-Mu. Dan juga bersama belajar akan kehendak Tuhan melalui firman-Mu. Kami percaya bahwa setiap firman yang keluar dari mulut-Mu tidak akan kembali dengan sia-sia. Oleh karena itu, ajarlah kami dan bantulah kami untuk melakukan kehendak-Mu dalam menjalani kehidupan kami. Kami juga bersyukur ya Tuhan, karena Engkau telah menyertai dan memberkati kehidupan kami. Kami senantiasa boleh dikelilingi oleh berbagai bentuk berkat, baik lewat pekerjaan maupun dari orang-orang yang menjadi tangan-Mu untuk membantu kami. Terlepas dari semua berkat yang telah kami peroleh, tentunya persoalan dan berbagai pergumulan juga kami alami. Kami sungguh menyadari bahwa sering kami lupa bersyukur kepada-Mu ya Tuhan. Sering kami melakukan hal-hal yang tidak Tuhan kehendaki. Maka dari itu berkenanlah Engkau mengampuni setiap dosa kami. Ya Allah, Bapa di dalam kerajaan sorga, kami berdoa untuk setiap pelayanan yang ada di dalam persekutuan gereja kami. Kami berdoa buat pendeta, Bapak GF Talise, presbiter, maupun pengurus-pengurus Pelkat, PHMJ. Berkatilah pelayanan yang kami berikan kepada jemaat, dan berkatilah keluarga kami masing-masing. Secara khusus, dalam kondisi yang sangat terbatas, kembali kami menutup pintu-pintu gereja, tetapi dalam iman dan roh kami percaya firman-Mu tidak dapat dibatasi oleh apapun. Varian baru yang ditimbulkan akibat mutasi dari COVID-19 semakin mengganas dan menakutkan. Tetapi kami yakin bahwa bersama Kristus yang mempunyai kuasa di atas segala penyakit, kami umat-Mu tidak perlu khawatir dalam menjalani kehidupan ini. Karena itu biarlah setiap kami jemaat-Mu boleh memahami dengan benar dan bertanggung jawab untuk setiap hal yang kami lakukan di dalam ruang yang sangat terbatas ini. Tetapi iman, pengharapan kami kepada-Mu dan sesama kami tidak dapat dibatasi oleh apapun. Berkatilah segala usaha yang dilakukan untuk menghadirkan kegiatan-kegiatan virtual dalam rangka terus memberikan pendampingan bagi persekutuan jemaat kami. Dan biarlah seturut kehendak-Mu, kami boleh bersama-sama menikmati persekutuan secara offline dan tatap muka. Terima kasih Bapa di sorga, Engkau tetap mencukupkan segala kebutuhan walaupun dalam situasi dan kondisi pandemi saat ini. Ya Bapa di sorga, kami mau membawa dalam doa terkait peristiwa yang terjadi di Desa Kalimango, Kabupaten Poso, Sulawesi Tengah. Bagi keluarga-keluarga korban yang berduka cita akibat peristiwa ini ya Tuhan, berikanlah kekuatan iman, sehingga dalam menjalani peristiwa ini, iman mereka tidak goyah, melainkan mereka lebih percaya akan kuasa dan penyertaan-Mu dalam kehidupan mereka. Buat TNI dan Polri yang senantiasa mengusahakan keamanan,
Tuhan Yesus senantiasa memberikan kekuatan dan sukacita dalam menjalani pekerjaan mereka. Dan bagi kelompok yang bertanggung jawab atas peristiwa duka ini, ya Tuhan, karuniakan mereka hati yang mencintai sesama, sehingga akan tercipta suatu kedamaian dalam kehidupan sesama manusia. Allah Bapa di dalam kerajaan sorga, berkati hidup kami berbangsa dan bernegara, upaya para pemimpin bangsa kami untuk benar-benar memutus tali rantai penyebaran COVID-19. Tuhan Yesus memberkati. Berikan hikmat dan pengertian yang benar kepada segenap warga masyarakat, agar selalu mentaati para pemimpin yang Engkau percayakan untuk melakukan usaha dan tindakan dalam penyebaran dan pencegahan COVID-19 ini. Kami berdoa buat jemaat-Mu yang bergumul dalam kondisi kelemahan tubuh maupun pergumulan-pergumulan kehidupan yang dialami. Tuhan Yesus memberikan kesembuhan dan jalan keluar dalam setiap persoalan-persoalan hidup yang dialami. Kepadamu saja kami serahkan pergumulan hidup kami. Kami bersyukur ya Bapa pada saat ini, bersama-sama presbiter yang melayani, bersama organis, pemandu lagu, tim multimedia yang mendukung dalam pelaksanaan ibadah ini, karuniakan kepada mereka hati yang tetap rindu untuk melayani Engkau dengan talenta yang Kau berikan. Karuniakan berkat-berkat bagi kehidupan kami masing-masing. Kami percaya bahwa ketika pintu Engkau buka, maka tidak ada seorang pun yang dapat menutupinya. Berkati juga ya Tuhan, jemaat yang hadir dalam ibadah di rumah mereka masing-masing, pelihara mereka dalam kehidupannya, dan cukupkan apa yang dibutuhkan dalam hidup ini. Ya Allah Bapa yang bersemayam dalam kerajaan sorga, inilah ungkapan permohonan kami dalam doa ini. Bukan kehendak kami yang jadi, melainkan kehendak-Mu lah yang jadi. Doa ini kami bawa hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, yang adalah Tuhan dan Juru Selamat kami, yang akan menyempurnakan doa ini sesuai dengan doa sempurna yang telah Engkau ajarkan kepada kami. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami dari yang jahat. Jemaat yang dikasihi Tuhan, marilah kita mengucap syukur kepada Tuhan dengan memberi persembahan kepadanya. Ingatlah firman Tuhan dalam Matius 5 ayat 24 yang menyatakan, tinggalkanlah persembahanmu di depan mezbah itu, dan pergilah berdamai dahulu dengan saudaramu, lalu kembali untuk mempersembahkan persembahanmu itu. Tuhan memberkati saudara dan persembahan saudara. PKJ 149.
Jemaat, marilah berdiri. Mari menyerahkan persembahan ini kepada Tuhan dalam doa syukur. Kita berdoa. Ya Allah Maha Murah, yang telah menganugerahkan segala perkara di dalam Kristus kepada kami. Engkau yang selalu setia kepada kami dan mengajarkan kami untuk menolong sesama manusia. Jadikanlah persembahan ini berkat bagi orang lain, dan terimalah serta kuduskan ya Tuhan, sehingga berguna untuk pekerjaan memuliakan nama-Mu di dunia. Dalam nama Tuhan Yesus, sumber hidup dan berkat, kami berdoa. Amin. Jemaat yang dikasihi Tuhan, kembalilah dalam kehidupan sehari-hari dan mari lakukan kehendak Tuhan melalui firman yang kita sudah dengar bersama. Nyanyian penutusan dari Gita Bakti 214, Tiap Langkahku. Angkatlah hati dan arahkanlah pikiranmu kepada Tuhan, serta terimalah berkat-Nya. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera.